Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kajian Al-Matin pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Sebelum kita mulai kegiatan kajian pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kegiatan kajian pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca tilawah bersama-sama. Pada hari ini sampai di 113 ya. 113 di halaman 18. Ya. Sampun sudah yang halaman 18. Ayat 113. Pokok lagi. Kita mulai dari ta'awud bersama-sama gitu Pak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa yudhkara fiha ismuhu wa
saja kita ke acara inti, yaitu kajian kitab Minhajul Abidin pada Ustaz Dedan Anjar Herdiansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bertemu, bermuajahah, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang berlimpah kepada kita semua, berupa kesehatan, waktu luang, panjangnya usia kita, dan oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Kita mengucapkan tahmid dan kita bersyukur kepada Allah dengan semua amal ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk taatan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas poin yang kedua dari bab ketiga. Jadi yang kita sedang bahas ini adalah bab tentang godaan-godaan. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang godaan yang pertama, yaitu godaan dunia. Godaan duniawi. Nah, pagi ini kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu godaan manusia. Godaan yang datang dari manusia. Tsumma 'alaika waffaqakallahu wa iyyana li ta'atihi bitafarrudi 'anil khalqi. Dan hendaklah engkau dengan taufik dari Allah dan ketaatan kepadanya bitafarrudi 'anil khalqi, untuk mengasingkan diri dari manusia. Dan hendaknya engkau mengasingkan diri dari manusia. Wa dzalika li amrayn. Hal itu kita lakukan karena dua alasan. Kenapa kita perlu mengasingkan diri kita dari manusia? Karena dua alasan. Ahaduhuma annahum yashghalunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Yang pertama di antaranya adalah karena manusia itu bisa menyibukkan engkau dari beribadah kepada Allah. Manusia itu bisa menyibukkan engkau dari beribadah kepada Allah. Ala ma hukiya an ba'dihim annahu qala, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh seseorang. Ini jadi tentang cerita seseorang. Seseorang yang bercerita, dia berkata, marartu bi jama'atin yataramun. Aku melewati orang-orang yang sedang melakukan panahan. Zaman dulu suka ada orang-orang yang berlatih panah atau orang-orang yang berlomba panahan. Kalau sekarang ada tapi jarang ya. Wa wahidun jalisun ba'idan minhum. Dan kemudian ada seseorang yang duduknya itu menjauh dari orang-orang yang berkerumun. Dia sendirian saja. Ketika ada orang berkerumun, mungkin melihat pertandingan panah atau melihat orang-orang yang sedang memanah, orang-orang berkerumun, berkumpul,
Nah dia ini duduk sendirian, pisah dari orang-orang yang sedang berkerumun itu. Fa'aradtu an ukallimahu, dan aku ingin mengajaknya untuk ngobrol, berbicara, untuk berbincang-bincang. Kemudian ketika diajak bicara, orang ini mengatakan, zikrullahi ashha ilayya min kalamika. Berzikir kepada Allah, kata orang ini, kata orang yang sedang menyendiri ini, saat dia diajak berbicara, dia mengatakan, zikir kepada Allah lebih aku sukai daripada bicara denganmu. Faqultu anta wahdak. Kemudian aku berkata, apakah engkau sendirian? Apakah engkau sendirian? Faqala, kemudian dia mengatakan, ma'i rabbi wa malakaya. Aku bersama Tuhanku dan kedua malaikat. Jadi ketika ditanya oleh seseorang, apakah engkau sendirian? Dia mengatakan, tidak. Aku bersama Tuhanku dan kedua malaikat. Ya, sebagaimana kita ketahui, bersama kita selalu ada dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid, yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Fakultu, kemudian orang ini berkata lagi, man sabaqa min haula'i, siapa yang menang di antara mereka ini? Jadi dalam pertandingan panahan itu ya, ada orang-orang yang sedang berlomba. Kemudian orang ini bertanya, siapa yang menang di antara yang sedang berlomba itu? Jadi memang orang ini niatnya ingin ngajak ngobrol gitu. Ada orang yang lagi sendirian, kemudian diajak ngobrol. Tapi orang ini mengatakan, ya saya sebetulnya lebih suka zikir kepada Allah daripada berbincang-bincang sama kamu. Tapi orang ini tetap ngajak ngobrol. Kamu sendirian ya? Tapi orang ini menjawab, enggak, saya enggak sendirian, saya bersama Tuhan dan dua malaikat. Kemudian diajak lagi ngobrol. Nih, di antara yang sedang berlomba itu siapa yang menang menurut kamu? Kemudian dia menjawab, man ghafarallahu lahu. Yang menang itu adalah yang diampuni oleh Allah. Yang menang itu adalah orang yang diampuni oleh Allah. Jadi ini antara jawaban dengan pertanyaan seakan-akan tidak nyambung, karena orang ini memang sedang menyendiri, sedang berzikir, sedang asyik bersama dengan Tuhannya. Ketika diajak ngobrol oleh orang, dia mungkin merasa terganggu. Dan ketika ditanya, jawabannya adalah jawaban yang hanya tersambung dengan apa yang sedang dia lakukan, tapi tidak nyambung dengan pertanyaan orang yang bertanya itu. Siapa yang menang itu di antara orang yang sedang berlomba panah itu? Malah jawaban yang dia sampaikan adalah yang menang itu adalah yang diampuni dosanya. Fakultu aina thariq, kemudian orang ini tanya lagi, kemana jalannya? Kemana jalannya? Jadi orang ini sebetulnya yang pertama mungkin basa-basi ya. Basa-basi, ingin ngajak ngobrol dan ingin diberitahu jalan yang akan dia tuju. Dia sedang melakukan perjalanan, dia ingin menuju ke satu tempat. Nah dia tanya, kemana jalannya? Kemudian fa asyara biyadihi nahwas sama. Kemudian orang yang ditanya ini malah menunjuk dengan jarinya ke arah langit. Kemana jalannya? Ke sana, ke langit. Waqama wa tarakani. Kemudian orang yang ditanya ini berdiri, kemudian meninggalkan orang yang bertanya, sambil berkata ya, sambil bergumam, mungkin sambil ngedumel gitu ya. Ditanya terus, sedang sendirian malah ditanya terus. Kemudian orang ini yang ditanya ini berdiri, kemudian meninggalkan orang yang bertanya sambil mengatakan, aktsaru khalquka anka syagilun. Kebanyakan manusia itu menyibukkanku dari sambil ngedumel. Jadi orang ini sedang asyik bersendirian, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dihampiri oleh seseorang yang kemudian tiba-tiba saja ingin ngobrol dengannya, banyak bertanya dengannya kepadanya ya. Sehingga orang ini mungkin merasa terganggu, sehingga dia mengatakan, ini
Ya Allah ini manusia ini ciptaanmu ini memang banyaknya suka membuat kita tersibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ini adalah cerita ya. Cerita dari seseorang yang dia merasa terganggu dengan kehadiran orang lain saat dia sedang sibuk, sedang asyik bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal khalqu idzan yashghalunaka 'anil ibadah. Maka manusia yashghalunaka 'anil ibadah, bisa menyibukkan kamu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yamna'unaka minha, bahkan bisa menghalangi kamu dari ibadah. Bal yuqi'unaka fisyarri wal halaki, bahkan bisa menjerumuskanmu ke dalam keburukan dan kebinasaan. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari Imam Al-Ghazali ini sebetulnya adalah mengajak kita untuk berhati-hati di dalam kita berinteraksi, di dalam kita memilih pergaulan, atau di dalam kita menjalani kehidupan kita yang seringkali harus menuntut kita banyak bergaul dengan manusia. Tentu bergaul dengan manusia itu merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita, karena kita ini makhluk sosial. Tetapi tentu kadarnya perlu kita ukur. Apakah bergaulnya kita dengan manusia itu membuat kita menjadi lalai? Banyaknya kita bergaul dengan manusia itu membuat kita menjadi tersibukkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, nanti pada level selanjutnya kita juga perlu memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Yang pertama tadi kita berbicara tentang kuantitas, berbicara tentang kadarnya, seberapa lama, seberapa sering, seberapa banyak kita bergaul. Apakah dengan bergaulnya kita masih tetap bisa menjalankan ibadah-ibadah kita dengan baik, atau sebaliknya dengan bergaulnya kita justru ibadah kita menjadi berkurang karena kita sibuk kesana kemari dengan orang-orang yang berkegiatan, beraktivitas, sehingga Allah terabaikan, Allah ditinggal. Nah, level yang berikutnya yang kedua itu adalah yang perlu kita perhatikan dalam pergaulan itu, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkumpul-kumpul, dengan siapa kita berkelompok. Karena manusia itu pada umumnya akan sangat terpengaruh dari lingkungannya, dari dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berkelompok, itu akan sangat berpengaruh kepada pribadi seseorang. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, manusia itu tergantung dari agama teman dekatnya. Tergantung dari agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu orang baik, kemungkinan besar dia juga menjadi orang baik. Tetapi kalau teman dekatnya itu adalah orang yang suka ingkar kepada Allah, orang yang suka bermaksiat, maka kemungkinan besar dia juga akan terpengaruh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan itu. Kemungkinan besar begitu. Dan tentu Rasulullah SAW lebih tahu dari apa yang kita tahu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, fal khalqu idzan yashghalunaka 'anil ibadah bal yamna'unaka minha bal yuqi'unaka fisyarri wal halaki. Kalau begitu berarti manusia itu menyibukkan engkau dari beribadah kepada Allah, bahkan mencegah engkau dari melaksanakan ibadah itu, bahkan menjerumuskan engkau kepada keburukan dan kebinasaan. Ala maqala Hatim al-Asam rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Hatim al-Asam, semoga Allah merahmatinya. Ini perkataan Hatim ya. Hatim ini seorang salafus saleh, generasi terdahulu dari kalangan orang-orang saleh, yang mengatakan, talabtu min hadzal khalqi khamsata asya'a falam ajidha. Aku meminta kepada manusia 5 hal, tetapi manusia itu tidak bisa memberikannya. Kita tahu kalau kita
meminta kepada manusia, ada kemungkinan kita tidak diberi. Tapi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti insya Allah kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sesuai dengan apa yang kita minta, ataupun Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita minta kepada Allah, insya Allah kita tidak akan ditolak permintaannya. Hanya ada dua kemungkinannya. Permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, kita minta mobil dikasih sama Allah mobil. Kita minta rumah dikasih sama Allah rumah. Atau kita minta kepada Allah tapi Allah memberinya dalam bentuk yang lebih baik. Dan hanya Allah yang tahu yang lebih baik bagi kita. Kadang-kadang persoalannya adalah kita seringkali mungkin kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika permintaan kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal ketika Allah misalnya tidak memberi dengan apa yang sesuai dengan yang kita minta, Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Tapi kita tidak tahu kalau itu lebih baik. Dan Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Kan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Barangkali engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah baik bagimu. Atau sebaliknya bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagimu. Ya kan? Kadang-kadang kita ingin memiliki sesuatu, banyak inginnya kita itu memang. Kita minta banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam pandangan Allah ini kalau dikasih sama orang ini justru akan menjadi keburukan baginya. Ya. Ada orang yang mungkin tidak dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dikasih secukupnya. Karena Allah tahu kalau dia dikasih banyak, ada potensi dia ini akan menjadi orang yang sombong misalnya. Begitu ya. Sehingga Allah nggak beri banyak. Karena Allah ingin kebaikan bagi orang itu. Ini orang kalau dikasih banyak, ada potensi dia ini menjadi sombong. Dan karena Allah tahu apa yang menjadi potensi di dalam dirinya, apa yang bisa berkembang dalam dirinya. Atau sebaliknya, mungkin ada orang yang dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu bahwa orang ini kalau dikasih sedikit mungkin syukurnya kepada Allah kecil sekali. Dia akan mudah sekali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu takaran-takaran yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau manusia diminta oleh kita, maka ada kemungkinan manusia itu tidak bisa mengabulkannya. Bahkan di sini hati mengatakan, aku meminta kepada manusia 5 hal, falam ajidha, maka aku tidak mendapatkannya sama sekali. Kemudian talabtu minhum at-ta'ah wa zahadah, falam yaf'al. Kemudian aku meminta pada mereka agar mereka ini taat dan zuhud. Taat kepada Allah dan zuhud. Nah, zuhud itu sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Zuhud terhadap dunia. Aku meminta manusia itu untuk taat kepada Allah dan zuhud terhadap dunia, falam yaf'alu. Tapi mereka tidak melakukannya. Faqultu a'inuni 'alaihima illam taf'alu. Falam yaf'alu. Kemudian hatim ini juga mengatakan kepada manusia, kalau begitu, kalau kamu memang tidak bisa taat, kalau kamu tidak bisa zuhud, maka setidaknya bantu saya untuk bisa taat dan bisa zuhud. Kalau kamu memang tidak mau melakukannya, ya bantu saya untuk bisa taat kepada Allah dan bisa zuhud terhadap dunia. Falam yaf'alu, tetapi itu juga tidak mereka lakukan. Kemudian hati mengatakan lagi, irdu anni in fa'altu falam yaf'alu. Kalau kamu memang tidak mau membantu saya untuk bisa taat kepada Allah, untuk zuhud terhadap dunia, maka kalau begitu izinkan saya untuk melakukannya. Izinkan saya untuk taat kepada Allah, izinkan saya untuk zuhud terhadap dunia. Itu pun tidak mendapatkan izin dari manusia, tidak mendapatkan ridho dari manusia. Faqultu la tamna'uni
Kemudian Hatim ini mengatakan lagi, jangan cegah saya anhuma, jangan cegah saya dari, kalau kamu memang tidak mau ridho, kalau saya taat, kalau saya zuhud, kalau begitu jangan halangi saya untuk taat dan zuhud. Famana'uni, tetapi justru manusia itu mencegah saya untuk taat dan zuhud. Faqultu la tab'uni ila ma la yardallah al-'azim wala tu'aduni alaihi illam utabi'akum. Kalau begitu jangan kalian mengajakku kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah, dan jangan kalian memusuhiku jika aku tidak mengikuti kalian. Falam yaf'alu, itu pun juga tidak dilakukan oleh manusia. Fataraktuhum washtaghaltu bi khasati nafsi. Maka aku meninggalkan manusia dan aku menyibukkan diriku dengan diriku sendiri. Nah, ini maksudnya adalah betapa manusia itu seringkali sulit sekali untuk bisa bersama-sama dalam kebaikan. Atau terkadang justru manusia membuat kita tercegah dari kebaikan. Saya mau zuhud, mau taat, ya, ternyata manusia tidak mengizinkan. Nah, ini bukan berarti tidak mengizinkan itu dalam bentuk ucapan kamu nggak boleh gitu, misalnya gitu, dan sebagainya, atau dalam bentuk tindakan. Tetapi secara tidak langsung kadang memang manusia itu membuat kita tercegah dari perbuatan-perbuatan baik itu. Karena kadang kalau kita sedang ngumpul-ngumpul dengan manusia itu kadang-kadang kita banyak lupa. Makanya Allah memberikan penghargaan yang sangat besar kepada orang-orang yang dalam keadaan berkumpul sedang berinteraksi dengan manusia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Jumu'ah, dalam surah Al-Jumu'ah di ayat-ayat yang terakhir Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salat, jika diseru untuk menunaikan salat min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah berzikir kepada Allah. Bersegeralah untuk ingat kepada Allah. Ini kalau hari Jumat disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, kata Allah, segeralah ingat kepada Allah. Wadarul bai', dan tinggalkan seluruh jual beli. Nah, ini aktivitas jual beli ini mewakili saja untuk aktivitas yang lainnya. Artinya tinggalkan seluruh aktivitas yang di kantor, tinggalkan kantornya, pekerjaannya, semuanya ditinggalkan. Segera untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Tapi di ayat berikutnya Allah juga berfirman, fa idza qudiyatis shalah, jika salat itu telah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, maka kemudian bertebaranlah kalian di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah. Nah, kita ini disuruh untuk berusaha, disuruh untuk berikhtiar, disuruh untuk mencari nafkah, bekerja. Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, dari dua ayat ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua ayat ini berbicara pentingnya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama tadi Allah juga memerintahkan untuk zikir kepada Allah. Fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk zikir. Fas'au ila dzikrillah, tapi hanya perintah untuk berzikir saja.
yaitu ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menariknya adalah justru di ayat yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita setelah melaksanakan ketaatan kepada Allah, setelah kita sholat, kemudian kita diminta untuk bekerja, keluar rumah. Di situ Allah sebutkan wadhkurullaha katsira, ada tambahannya katsira. Sama-sama diperintahkan untuk zikir, tetapi ada tambahannya, ada penguatannya dalam bentuk sebanyak-banyaknya. Kalau ketika menghadap Allah ya diperintahkan untuk zikir, menghadap Allah zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita keluar rumah, bertemu dengan manusia, bekerja, masuk ke pasar-pasar, ke kantor dan sebagainya, justru di situ ada penguatan, lebih dikuatkan lagi untuk sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah. Karena saat itulah kita seringkali lupa. Kalau di masjid kita insya Allah terjaga ya Bapak Ibu ya. Mau lagi ibadah, lagi belajar, lagi baca Quran, lagi sholat misalnya, ya relatif itu akan mengkondisikan diri kita untuk ingat kepada Allah. Tapi kalau kita sedang di luar, coba lagi ngumpul-ngumpul, ibu-ibu sedang berkumpul dengan ibu-ibu, kadang tanpa terasa lagi ngobrol-ngobrol biasa awalnya, tapi lama-lama sudah mulai menyinggung tentang seseorang, gitu ya. Oh iya, ibu itu, bapak itu, mulai nggak terasa akhirnya jadi bicarakan orang lain. Ya. Nah, kalau anak-anak muda nanti nongkrong-nongkrong di kafe gitu ya, sudah lupa tuh macam-macam, sudah tertawa terbahak-bahak, sudah nggak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia terkadang menyeret kita pada kondisi-kondisi seperti itu. Ya, maka ketika kita dalam keadaan sedang berada di luar rumah, sedang kita berinteraksi dengan banyak orang, justru wadhkurullah katsira. Justru dalam keadaan itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi zikir kepada Allah dibandingkan dengan saat kita berada di masjid. Kalau dalam hadis qudsi dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku, kata Allah. Jadi Allah itu akan sesuai dengan prasangka hambanya terhadap diri. Kalau kita husnudzon kepada Allah, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Apapun, dikasih ujian kita husnudzon kepada Allah, dikasih musibah kita husnudzon kepada Allah, nanti ujungnya adalah kebaikan. Tapi kalau kita suudzon sama Allah, kok Allah begininya, kok Allah gak adilnya, kok Allah gak kasih saya banyaknya, suudzon kepada Allah, ya yang kita dapatkan adalah keburukan. Karena kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku. Prasangka kita terhadap Allah akan kembali kepada kita. Itulah pentingnya kemudian kita harus senantiasa husnudzon billah, berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang kita terima dari takdir Allah atas kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kata Allah, aku bersama hambaku ketika dia ingat kepada diriku. Aku senantiasa bersama hambaku ketika dia zikir kepadaku. Ma'ahu di sini adalah kebersamaan yang khusus. Bersama di sini, ma'ahu itu artinya bersama. Ya. Tapi bersama di sini adalah bersama yang spesial gitu. Jika ada orang yang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, nanti Allah membersamai orang itu dengan kebersamaan yang spesial. Karena memang Allah dalam keadaan normal, di dalam keadaan orang mau berzikir maupun tidak berzikir, dia akan bersama dengan makhluknya, dengan hamba-hambanya. Bahkan orang yang bermaksiat saja dibersamai oleh Allah, artinya tidak lepas pengawasan Allah darinya. Tetapi bagi orang-orang yang berzikir, itu bersama Allah itu adalah kebersamaan yang khusus, yang spesial. Apa kata ulama? Kebersamaan yang menghadirkan rahmat, kebersamaan yang menghadirkan inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, dan seterusnya. Jadi rahmatku, pertolonganku, petunjukku bersama dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, jika dia mengingatku di tengah-tengah kesendiriannya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Kata
Kata Allah, jika dia hambaku itu mengingatku dalam kesendiriannya saat tidak ada orang lain, saat mungkin berada di masjid, saat tidak ada orang yang tahu, dia ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat hamba tersebut di dalam dirinya. Dia akan diingat oleh Allah. Allah itu memang tidak punya sifat lupa, tetapi sangat bisa melupakan hambanya. Dilupakan, bukan tidak ingat, tapi dilupakan. Gak mau tahu. Bahasa kita gak mau tahu, ini hambanya gak mau tahu. Terserah mau dia susah, mau dia senang, mau dia melarat sengsara, gak mau tahu. Itu gak mau tahu, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah bagi-bagi rahmat untuk hamba-hambanya, dia ini tidak kebagian karena dilupakan sama Allah. Seperti Pak Rudi pulang dari kota bawa oleh-oleh banyak, ingin dibagikan ke tetangga-tetangganya. Kira-kira Pak Rudi akan membagikan kepada tetangga yang diingat atau yang dilupakan? Yang diingat ya. Yang tetangga yang dilupakan, kalau kita manusia punya sifat lupa. Yang gak diingat ini gak kebagian, kelewat. Allah itu gak punya sifat lupa memang. Kalau bagi-bagi ya ingat semua aslinya, tetapi ada hambanya ini yang dilupakan sama Allah. Gak peduli Allah sama dia. Tapi bagi orang-orang yang kata Allah berzikir kepadaku dalam kesendiriannya, aku akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah. Akan diingat terus nih. Kalau ada bagi-bagi rahmat, dia dapat. Kalau ada bagi-bagi berkah, dia dapat. Kalau ada bagi-bagi nikmat, dia dapat. Karena diingat oleh Allah. Fa'in dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jika dia mengingatku di tengah-tengah keramaian, kata Allah, jika dia mengingatku tetap berzikir kepada Allah di tengah-tengah keramaian, saat bersama dengan manusia, mungkin di kantor, mungkin di sekolah, mungkin di kampus, mungkin di pasar, dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan menyebut-nyebut namanya di tengah-tengah keramaian yang lebih baik daripada keramaian manusia. Disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan. Ya kan, biasanya kalau kita bangga pada anak kita misalnya, anak kita ini membanggakan yang kita sebut-sebut. Anak saya ini kemarin gini, anak saya ini kemarin gini, ceritakan kepada orang-orang. Sama Allah ketika bangga terhadap hambanya, Allah menceritakannya kepada siapa? Kepada keramaian yang lebih baik daripada keramaian manusia, yaitu para penduduk langit. Makanya dalam hadis qudsi yang lainnya disebutkan, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kata Allah, maka aku memanggil Jibril, aku katakan kepada Jibril, aku mencintainya di dunia, maka cintailah dia, kata Allah. Kemudian Jibril berlalu dari hadapan Allah, memanggil seluruh penduduk langit. Jibril mengatakan kepada mereka, Allah mencintai si fulan di dunia. Disebutkan namanya, fulannya itu disebutkan eksplisit. Anto, Yunis, Rudi, Wahyu, itu semua disebutkan namanya. Meskipun namanya mungkin tidak berbau-bau Arab ya, insya Allah Allah itu tidak akan salah nyebut. Ini nggak ada yang berbau Arab ya Pak, namanya Pak. Saya juga termasuk. Mas Anto itu nggak ada yang berbau Arabnya. Arab paling jelas. Ya? Arab paling jelas. Arab paling jelas. Arab paling jelas. Saya juga tidak ada bau Arabnya, adanya bau Sundanya. Tetap akan disebut oleh Allah namanya. Dibangga-banggakan. Maka orang yang sering tetap berzikir kepada Allah di tengah-tengah keramaian, ingat, zikir itu bisa ingat, bisa menyebut, atau bisa dua-duanya. Biasanya kalau menyebut berarti ingat. Kalau ingat ya belum tentu disertai dengan menyebut. Tapi kalau menyebut mesti Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, berarti itu sedang ingat kepada Allah, samping dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang senantiasa berzikir di tengah-tengah keramaian, ini di tengah-tengah keramaian, tapi pikiran kita masih terus terhubung pada Allah, maka Allah akan membangga-banggakannya. Disebut-sebut namanya di hadapan penduduk langit. Di dunia mungkin dia tidak terkenal, mungkin tidak banyak yang mengenal orang ini di dunia, tapi di penduduk langit sana orang ini sangat masyhur, populer, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh para syuhada. Nah itu.
Jadi penting kita untuk senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di tengah-tengah kesendirian kita maupun di tengah-tengah keramaian manusia. Wa'lam ayyuhal akh fid din anna nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasafa zaman al-uzlah wa bayyana na'tahu wa na'ta ahlihi. Maka ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, wahai saudara-saudaraku, bahwasannya Nabimu Muhammad SAW telah menggambarkan zaman uzlah. Telah menggambarkan zaman uzlah. Uzlah itu menyendiri. Bapak sekalian, uzlah itu adalah menyendiri, mengasingkan diri dari manusia. Kemarin tantangannya adalah tantangan dunia, godaannya. Godaannya adalah godaan dunia, maka obatnya adalah zuhud. Ini godaan yang pertama yang sudah kita bahas. Godaan yang kedua itu adalah manusia. Obatnya adalah menyendiri, uzlah. Ini godaan dunia. Cara mengatasinya, cara menghadapinya adalah dengan zuhud. Kemudian ada godaan dari manusia. Cara menghadapinya, cara mengatasinya adalah dengan uzlah. Uzlah itu menyendiri. Dulu Rasulullah SAW pernah uzlah, tahanun, saat beliau akan menerima wahyu yang pertama, saat akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sejak usia 37 tahun sampai 40 tahun Rasul itu uzlah. Uzlahnya di mana, Bapak Ibu? Di Gua Hiro. Ya kan, sampai kemudian di Gua Hiro Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama surah Al-Alaq 1 sampai 4, sekaligus itu menjadi peristiwa yang menjadikan beliau ini sebagai Nabi dan Rasul, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa Rasulullah uzlah pada waktu itu? Karena Rasulullah SAW melihat bagaimana kondisi kaumnya, masyarakat jahiliyah pada waktu itu, berbagai kemaksiatan dilakukan, dan kemaksiatan itu sesuatu yang jamak atau lazim gitu. Jadi bukan sekedar maksiat saja, tetapi kemaksiatan itu diterima, dianggap biasa. Nah itu kan sudah pada level yang lebih parah. Nah kalau misalnya ada orang bermaksiat tapi kita masih menganggap itu satu yang tabu, nah itu masih mending. Tapi ini nggak dianggap lagi tabu oleh masyarakat, biasa dilakukan. Misalnya berzina, biasa. Kan dalam riwayat dikatakan ya, perempuan-perempuan saat itu tuh biasa beralih, bertukar pasangan. Bahkan misalnya seorang laki-laki, Bapak Ibu mohon maaf, seorang laki-laki yang ingin anaknya ini nanti menjadi orang yang gagah, tampan gitu ya, hebat, pintar gitu. Sedangkan dia merasa dirinya tidak begitu, nanti istrinya itu dipinjamkan kepada orang yang dianggap gagah, tampan, pintar. Nanti biar anaknya seperti dia gitu. Istrinya dipinjamkan. Itu biasa. Minum khamar itu ya seperti kita Bapak Ibu mungkin kalau pagi-pagi nyeruput teh gitu, nyeruput kopi ya. Nah kalau zaman jahiliyah itu nyeruputnya itu nyeruput minuman keras, khamar. Jadi khamar itu sudah biasa, sudah melekat menjadi tradisi dalam masyarakat Arab. Bertikai, berperang, berselisih antar suku, berjudi ya. Berjudi itu satu hal yang biasa dilakukan di mana-mana. Di tempat-tempat umum berjudi itu biasa. Jadi kemaksiatan yang sudah dianggap lazim, biasa. Nah Rasulullah SAW melihat itu semua di tengah-tengah masyarakat yang terjadi. Sedangkan saat itu beliau kan belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masih manusia biasa. Dan beliau sendirian, tidak ada orang-orang yang, kalaupun ada sedikit, artinya tidak mampu, tidak berdaya untuk bisa melawan semua kemaksiatan itu. Maka pilihan satu-satunya adalah menghindar. Rasulullah tidak ingin dirinya itu nanti terkotori, terkontaminasi oleh perilaku-perilaku kemaksiatan yang ada di sekitarnya itu, maka menghindar. Lebih baik menyendiri dan sekaligus juga merenung. Menyendiri itu sekaligus merenung, berkontemplasi, beribadah kepada Allah.
ketika di Gua Hiro itu Rasulullah beribadah. Disebutkan oleh para sejarawan, kan itu lama tuh, dari 37 tahun sampai 40 tahun, kurang lebih 3 tahun bolak-balik dari Gua Hiro, pulang ke rumahnya sebentar, membawa bekal untuk dibawa ke Gua Hiro lagi, disiapkan oleh istrinya, oleh Khadijah, disiapkan, nanti bekalnya dibawa ke Gua Hiro lagi, berhari-hari nanti di sana, habis bekalnya pulang lagi ke rumahnya gitu. Tapi di sana menyendiri. Mungkin kita bertanya-tanya, itu selama di gua ngapain Rasulullah gitu ya? Para sejarawan menjelaskan ibadah sebagaimana ibadahnya Nabi Ismail. Nah, tapi kita tidak dijelaskan selanjutnya ibadahnya Nabi Ismail itu seperti apa. Tapi kita cukup tahu saja dan yakin saja bahwa Rasulullah yang beribadah. Bukan sedang nyari ilmu hitam ya. Kalau sekarang orang datang ke gua pasti nyari ilmu hitam, nyari wangsit, nyari bersemedi ya, bersemedi di gua. Ya, beribadah Rasulullah SAW. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Muslim. Nah, dan kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya Rasulullah SAW itu sudah menggambarkan kepada kita zaman di mana kita dianjurkan untuk uzlah, untuk menyendiri, ya, menghindar dari manusia. Wa bayyana na'tahu, dan menjelaskan tentang sifat-sifatnya, sifat-sifat zaman itu dijelaskan, sifat yang zaman yang semacam apa tuh kita dianjurkan untuk beruzlah, dan wana'ta ahli, dan sifat dari masyarakatnya, sifat zamannya dijelaskan, sifat masyarakatnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang seperti apa yang kita dianjurkan untuk beruzlah. Wa amara fihi bitafarrud, ya, dan memerintahkan di zaman yang seperti itu, di tengah-tengah masyarakat seperti itu, bitafarrud, agar kita untuk menyendiri, mengasingkan diri. Bahkan Rasulullah SAW la mahalata a'lamu bis-salihi wa ansahalana minna li anfusina, dan tidak salah lagi, sudah barang tentu Rasulullah SAW itu lebih tahu tentang kebaikan-kebaikan dan lebih layak memberikan nasihat kepada kita, lebih baik nasihatnya kepada kita, ya, untuk kemaslahatan diri kita, untuk kebaikan diri kita. Fa in wajadta zamanaka ala ma wasafa wa bayyana famtathil amarahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menemukan ternyata sifat-sifat itu ada pada zaman kita, ada pada zaman kita, sifat-sifat untuk beruzlah itu ada pada zaman kita, maka kita hendaknya kita melakukan, mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Waqbil nasihatahu, dan mengambil nasihat Rasulullah SAW itu. Wala tasyukka fi annahu kana a'rafu bima yasluhu laka fi zamanika. Dan tidak ragu lagi, tidak diragukan bahwa Rasulullah SAW itu lebih mengetahui apa yang baik bagimu pada zamanmu. Wala tata'allal bil ilali al-kadhibah, dan janganlah mencari-cari alasan dengan alasan-alasan kebohongan. Jadi kita harus jujur dengan penilaian kita sendiri terhadap zaman kita ini. Jadi kita lihat apakah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang zaman uzlah itu ada pada zaman kita, sifat-sifatnya ada atau tidak. Wala tukhadi' nafsaka, jangan membohongi dirimu sendiri. Wa illa fa anta halikun wala udra laka. Maka kalau tidak demikian, kalau tidak begitu, nanti akan kita merasakan sendiri kita menjadi rusak karena zaman kita, karena masyarakat yang berada di tengah-tengah kita. Wal wasful ladzi dzakarnahu minha ma huwa fil khabaril masyhur an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dan sifat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sebagaimana yang terdapat pada berita yang masyhur dari Abdullah bin Amr bin As. Ini hadis, ya, hadis dari Abdullah bin Umar bin As. Bainama nahnu hawla Nabi sallallahu alaihi wasallam idzukirat al-fitnah, ketika kami berada di sekeliling Rasulullah SAW. Nah, ini para sahabat itu memang sering berkumpul-kumpul dengan Rasul.
kumpul melingkar ngobrol-ngobrol dengan Rasulullah SAW. Ketika sedang berkumpul-kumpul para sahabat itu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah, tentang zaman fitnah, tentang zamannya banyak ujian, banyak huru-hara gitu. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumun nas marajat 'unuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabi'ihim." Jika kalian melihat manusia itu sudah mulai merusak janjinya, artinya tidak lagi memenuhi janji. Banyak orang berjanji tapi tidak dipenuhi janjinya. Kalau kalian sudah melihat banyak orang yang mengingkari janji, merusak janjinya, kemudian wakhafat amanatuhum, dan meremehkan amanahnya, meremehkan kepercayaan orang lain kepada dirinya, atau dalam bahasa yang lain berkhianat terhadap amanah. Nah, ini di antara ciri kemunafikan kan, yang tiga itu adalah berkhianat terhadap amanah. Ayatul munafiki salasun idza hadatsa kadzab. Ayat munafik itu, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, jika dia berkata maka dia bohong. Idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana, dan jika dia diberi amanah, diberi kepercayaan, dia berkhianat. Nah, ini yang disebutkan ada dua, yang mengingkari janji dan berkhianat terhadap amanah. Kalau kalian melihat manusia itu mulai banyak yang merusak janjinya, meremehkan amanahnya, wa kanu hakadza wa syabbaka baina asabi'ihim. Wa kanu hakadza, kemudian Rasul mengatakan begini, dan mereka ini hakadza, seperti ini. Jadi hakadza diisyaratkan dengan gini, tangannya gini. Wa syabbaka baina asabi'ihim, dirangkai jari jemarinya. Jadi manusia kalau sudah merusak janjinya, berkhianat terhadap amanahnya, kemudian begini mereka, nah gitu, manusia kalau sudah begini itu maksudnya para ulama menjelaskan begini nih saling bertikai, ruwet masalahnya itu begini, sudah saling bertikai. Jadi kalau manusia itu sudah saling bertikai, mengingkari amanah, mengingkari janji, mengkhianati amanah, kemudian faqultu ma asna'u 'inda dzalika ja'alani Allahu fidaka. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, dalam keadaan yang seperti itu, apa yang harus kami perbuat? Wahai Rasulullah, dalam keadaan yang seperti itu, apa yang harus kami perbuat? Kata Rasulullah, ilzam baitaka, tinggallah di rumah. Jadi nggak usah banyak-banyak keluar rumah, karena di luar rumah banyak mudaratnya. Ilzam baitaka, tinggallah di rumah. Wa amlik 'alaika lisanaka, dan kendalikanlah lisanmu, jangan banyak bicara. Nah, kalau sekarang bicara itu kan tidak sekedar pakai lisan, tapi juga tulisan di media sosial. Kalau tulisan di buku, Bapak ada yang sudah nulis buku? Enggak ya. Tulisan di media, kita kan sering nulis di media, komentari apa betul ya, Bapak ya. Di grup ada apa kita komentari, atau kalau anak-anak muda sih banyak media sosialnya banyak, ada di Instagram, ada di Facebook gitu misalnya. Jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak komentar, nah gitu kira-kira. Wa khudh ma ta'rifu, dan ambillah apa yang kamu ketahui saja. Jadi kalau sekarang ada buku yang ini, Bapak Ibu, judulnya itu Runtuhnya Kepakaran. Runtuhnya Kepakaran. Karena sekarang itu setiap orang itu seakan-akan menjadi pakarnya. Karena semuanya ikut nimbrung ngomong. Masalah politik ikut ngomong, padahal tidak tahu dia masalah politik. Masalah apa lagi ikut ngomong lagi. Dia analisis gini. Ya. Maka mestinya kita ya mengambil apa yang kita tahu saja lah. Kalaupun bicara, ya mungkin bicara yang memang kita tahu tentang hal itu. Jangan menduga-duga, jangan katanya-katanya gitu. Nah, ini yang banyak terjadi juga. Wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkir, dan tinggalkan apa yang kamu ingkari. Jadi yang kita nggak tahu,
yang kita nggak suka, ya udah tinggalkan saja. Wa 'alaika bi amril khassah, dan urusilah, perhatikanlah dirimu sendiri. Wada'anka amrul amah, dan tinggalkan persoalan-persoalan orang lain. Persoalan-persoalan. Nah, ini memang kelihatannya sangat individualis. Ya memang karena istilahnya uzlah, menyendiri. Kita hanya mengurusi diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Karena zamannya ini adalah zaman yang sudah rusak. Dan kita khawatir kita terpengaruh dari buruknya zaman itu. Tapi nanti di halaman-halaman berikutnya kita akan lebih dijelaskan lagi. Kecuali barangkali memang bagi orang-orang yang pertama, dia punya ketahanan. Ketahanan itu biasanya didapatkan dari ibadahnya, dari ilmunya. Yang kedua adalah karena dia memang punya tanggung jawab untuk mendidik umat, para ulama, para ilmuwan, para pemimpin. Ya, dia harus tetap di tengah-tengah umat, menjaga umat, membentengi umat. Nah, bagi orang-orang yang merasa tidak berdaya, yang mungkin lemah, imannya lemah, ilmunya lemah, kemampuannya lemah, lebih baik menyelamatkan diri dalam kondisi seperti itu. Ya, lebih baik menyelamatkan diri dalam kondisi seperti itu. Nah, sehingga itu akan lebih selamat pilihannya bagi dia. Nanti kita tinggal mengukur, kita tinggal menakar kita ini adalah orang-orang yang mampu atau tidak menghadapi semua keburukan itu, semua kerusakan itu. Ya. Kalau mampu, ya lebih baik kita menjadi benteng umat, kita menjadi unsur, ya, perbaikan umat, itu lebih baik. Nah, tapi sekali lagi kalau kita dalam kondisi kita ini lemah, ya dulu Rasulullah SAW kenapa uzlah? Karena merasa tidak berdaya, nggak ada temannya, nggak punya kekuatan untuk melawan keburukan yang sudah merajalela, yang sudah mentradisi, sudah melekat pada masyarakat. Akhirnya sudah menyendiri, pergi ke gua, beribadah fokus saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah kalau kita monggo sami-sami memperhatikan diri kita sendiri, menakar kita ini dibutuhkan atau tidak di tengah-tengah umat. Kalau dibutuhkan, ya harus tegar kita di tengah-tengah umat, sembari terus meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ini buruk-buruknya zaman. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, entah kalau Bapak Ibu barangkali merasakan atau tidak betapa gempuran budaya baru dan sebagainya itu ya. Kalau anak-anak muda mungkin merasakan Bapak Ibu. Banyak yang ikut-ikutan ya, banyak yang terpengaruh dengan budaya, dengan tren, kan itu. Nah, itu godaan manusia. Jadi obatnya di dalam menghadapi godaan tersebut adalah dengan uzlah. Jadi kita akan jelaskan lebih lanjut ya dalam halaman-halaman berikutnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan inayahnya kepada kita semua, memberikan pertolongan kepada kita, karena tampaknya dari apa yang disebutkan tadi oleh Rasulullah, ada ya sifat-sifatnya di zaman kita. Ada ya, mengerikan ketika orang banyak mengingkari janji, ketika orang banyak berkhianat terhadap amanahnya, ketika orang banyak berselisih. Banyak gak perselisihan di antara umat Islam? Banyak sekali. Ya, tapi mudah-mudahan semakin baik ya. Tapi kita juga pada saat yang sama perlu memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada yang telah menyampaikan ilmu hari ini 12 kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Dicukupkan dulu Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan di pekan depan ya Pak. Terus dulu, nanti pekan depan mungkin bisa disampaikan. Baik, jika ada pertanyaan disimpan dahulu untuk ditanyakan di pekan depannya begitu nih Bapak Ibu. Waktu yang sudah punya selesai begitu ya. Sampailah kita di penghujung acara, mari kita tutup
tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mau buat status, Pak? Bukan. Oh, Mau dikirim ke kawan. Oh, dikirim. Zaman Saya itu setelah membacakan tidak itu salah. Zaman